dulu menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Halo. Hai. Lagi dong. Halo. Itulah semangat. Di sini kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Cuk Mutiara. Kakak dari SPG Usman Sakti. Alamat kakak di Kota Sukaceni, Lapisang. Ada yang tahu Lapisang? Ada yang tahu? Itulah kakak. Nanti kalau jumpa sama kakak apa? Ya, di sini kakak akan memberi motivasi kepada kalian tentang teruslah bekerja keras atau belajar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, tujuan dari di sini kakak akan membawa tentang teks fabel. Ada yang tahu tentang teks fabel di? Adik? Teks yang menceritakan tokohnya hewan. Tentang teks fabel. Ada yang tahu teks fabel? Teks yang pokoknya. Angkat lah tangannya bang, abang ganteng. Teks yang tokohnya adalah hewan. Ya. Nah. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang teks fabel. Teks fabel ini tujuan kita mempelajari ini supaya kita tidak meremehkan orang dalam kata sifat sombong kita. Ya. Ya, tahu kan dari kelinci dan kancil ada yang kakak lagi? Ya. Oke. Selanjutnya kakak akan mencakup beberapa garis besar dari teks fabel, yaitu tentang pertama struktur. Struktur fabel. Struktur ini ada berapa dibagi cabangnya?
suasananya. Suasananya gimana? Nah, suasana sana. Waktunya nggak usah dibikin. Otomatis siang hari kan itu waktunya. Nggak usah terus bikin jamnya. Buat aja waktunya siang hari. Apa bang? Ya. Terus lah bang. Kak dengar yang lain. Iya. Nah, plus tangan dong untuk abangnya. Ada yang tahu lagi? Nggak ada. Itu aja ya. Terima kasih. Ininya. Kalian tahu nggak apa itu koda? Tahu. Koda apa? Untuk Yang lebih tepat spesifiknya apa? Yang lebih tepat bahasanya gitu. menuntut cerita, Ya. Dari resolusi itu apa? penyelesaian masalah. Koda ini yaitu pesan moral atau amanah. Kenapa ya? Resolusi tadi apa di? Penyelesaian masalah, Ya. Orientasi bang? pengenalan tokoh, Coba ulang dulu. Teks fabel memiliki yang terbagi menjadi orientasi apa? pengenalan tokoh, komplikasi yang Yang kedua, ciri-ciri iya Pak. Perilaku dari mana? perilaku tokoh, Ya. perilaku apa kunci? Nah, ada yang udah siap? Udah siap apa kan? Dari Bravo. ya. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang ciri umum fabel dari segi isi dan aspek kesastraan. Yaitu dari segi isi dulu ya. Dari segi isi teks fabel itu udah sama kayak dari struktur dan ciri-cirinya. Nah, kalau dari aspek kesastraan, struktur klasik ada penghapusnya nggak? Ada. Oke. Ada yang tahu nih dari ciri dari aspek kesastraan? Nggak ada? Nggak ada. Di sini ada struktur
libur. Kakak akan memberi kalian tugas tentang teks fabel. Ada nggak yang tahu teks fabel lain apa? Apa? Ya, satu. Cerita contoh teks fabel yang lain dari kelinci dan kancil apa? Ada yang tahu? Cerita kelinci dan kancil ini kan yang kakak kasih contohnya. Contoh lain dari cerita kelinci dan kancil apa? Yo, siapa tahu dia kakak Superman. Tapi nanti pulangan. Ada yang tahu? Gak ada? Ya, macam cerita-cerita legenda, itu termasuk cerita fabel atau cerita zaman dulu. Bawang merah. Iya, bawang merah, bawang putih, ya betul. Kakak ambil kesimpulan dari pelajaran kita, yaitu fabel kelinci dan kura-kura mengajarkan bahwa kesombongan dan meremehkan